Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pengukuran. Nah, sebelum ke situ kita akan melihat dulu ya. Di sini ada kucing yang imut. Mari kita deskripsikan kucing ini ya. Kalau menurut kalian kucingnya kayak gimana nih guys? Nah, misalkan di sini matanya tajam ya, jelas gitu ya. Ekornya kemudian panjang, kakinya pendek, emosinya labil, kecil gemuk gitu ya. Pokoknya warnanya belang, kemudian ada misalkan masanya berapa kilogram, bulunya halus, kemudian panjangnya berapa sentimeter dan tingginya berapa sentimeter kayak gitu. Nah, deskripsi ini itulah yang kita sebut dengan besaran. Jadi besaran itu pengertiannya sesuatu yang dapat diukur, intinya kayak gitulah ya. Nah, kita balik lagi ke si kucing imutnya tadi ya. Menurut cara memperolehnya, besaran itu dapat kita bagi menjadi berapa gitu ya. Nah, kita lihat dulu tadi, kita cek dulu ya, si emosinya labil, kemudian matanya tajam, bulunya halus, warnanya belang, ada kakinya pendek, ekornya panjang, gemuk, kecil, tingginya berapa senti, masanya berapa kilogram, dan panjangnya berapa senti. Nah, di sini udah aku bagi ya, ini ke dalam kategori gitu ya. Nah, untuk yang labil, tajam, halus, dan belang ini bisa kita sebut dengan besaran fisis. Besaran non-fisis. Non ya, ada nonnya. Kenapa kita sebut non-fisis, sedangkan yang di sini itu kita sebut dengan besaran fisis? Karena kalau yang non-fisis itu ya pengukurannya itu ya kayak perasaan gitu pakainya. Halus itu kan bisa aja aku nganggap halus, kalian nganggap kasar kayak gitu ya. Nah, kalau yang pendek ini jelas ya, misalkan nih kalau dibandingkan gajah dia kan pasti lebih pendek kakinya gitu kan ya. Atau ekornya panjang, ada juga yang ekornya pendek. Itu kan kalian pasti sama ya di antara kita kayak gitu. Nah, kalau tingginya jelas, kalau udah sentimeter ini mah jelas ya. Oke, besaran fisis sendiri itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif ya. Jadi ini pendek, panjang, gemuk, kecil itu kualitatif, sedangkan yang berapa sentimeter misalkan 10 cm atau masanya 5 kg, nah itu kuantitatif, jadi ada angkanya kayak gitu. Oke, nah terus bagaimana cara mendefinisikan suatu besaran ya, misalkan massa emas, bagaimana cara mendefinisikan massa? Oke, kalau massa berarti cara ngukurnya jelas ya, kita pakai di sini timbangan. Misalkan si emasnya aku taruh di sebelah sini, kemudian anak timbangannya aku taruh di sebelah sini. Nah, di sini misal itu massa emasnya 5 kali massa anak timbangan. Kemudian kalau panjang tali, gimana mendefinisikannya? Nah, gimana cara ngukurnya? Misalkan di sini ada tali, kemudian aku ukur pakai jengkal aku. Jengkal itu berarti dari kelingking sampai jempol gitu ya. Nah, di sini ternyata panjang talinya adalah 2 kali panjang jengkal. So, yang selanjutnya adalah gimana kalau kita mau mengukur kelajuan rata-rata ya. Nah, kalau untuk kelajuan rata-rata, contohnya yang ada di speedometer kita itu loh guys. Nah, itu kan kita melihatnya berapa kilometer per hour, per jam gitu ya. Nah, itu mengukurnya jarak per waktu. Padahal kalau jarak itu mengukurnya dari putaran si bannya itu berapa kali gitu ya, putar. Dan juga si waktunya itu pakai ya entah mau pakai stopwatch atau pakai yang lainnya, timer atau dan lain sebagainya. Nah, di sini si kelajuan ini artinya ada jaraknya udah dihitung dulu, waktunya dihitung sendiri juga. Nah, ini dia didefinisikan dari besaran lain, yaitu jarak dan waktu kayak gitu. So, menurut satuannya, jadi tadi ada massa emas itu 5 kali anak timbangan, panjang tali 2 kali jengkal, itu kan kita ukur secara langsung, satuannya juga ada kayak gitu. Nah, ini kita sebut dengan besaran pokok atau besaran dasar atau besaran fundamental. Jadi besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya adalah length itu panjang, time, dan mass ya, massa ya, waktu, massa kayak gitu. Nanti ada apa aja, kita akan lanjut ke yang nanti aja ya. Kemudian ada besaran yang diturunin dari besaran atasnya. Jarak itu kan panjang, waktu ya berarti
Kelajuan rata-rata itu merupakan besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya banyak ya, ada massa jenis, volume, luas kayak gitu. Itu tadi tentang besaran, dan karena besaran itu butuh satuan, maka kita akan lanjut ke video selanjutnya yaitu satuan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.